Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B, Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik, Universitas Diponegoro. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen operasional di PT Mercedes-Benz. Saya sendiri, Virus Susan Baktiar dengan NIM 584, lalu ada Nur Fitriana dengan NIM 590, Oktavia Filzah Rahma dengan NIM 599, lalu ada Cindy Afidatul Askia dengan NIM 50101, ada Syawida Wicaksono dengan NIM 50102, lalu ada Nurul Rahmawati dengan NIM 50110. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Syawida Wicaksono. Analisis 10 keputusan manajemen operasi. 1. Desain barang dan jasa. Dalam operasionalnya, perusahaan Mercedes-Benz menghilangkan sejumlah ornamen ikonisnya seperti grill depan bergaya klasik dan ornamen kap mesin untuk varian Mercedes E-Class 2021 di pasar Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, simbol Mercy di kap mesin dianggap sebagai poin kemewahan untuk merek itu. Tetapi, seiring berlalunya waktu, tren itu perlahan memudar. Selain itu, undang-undang keselamatan yang semakin ketat di belahan dunia membuat peletakan ornamen kap mesin menjadi semakin rumit bagi pembuat mobil dengan jejak global. Mercedes USA telah mengkonfirmasi kepada Motor Trend bahwa opsi sebelumnya tersedia sebagai bagian dari trim mewah memang telah dihentikan. Mercedes-Benz E-Class sebelumnya hadir dengan grill depan klasik yang menampilkan deretan bilah krom yang sudah dikenal dan logo perusahaan yang dengan bangga duduk di atasnya. Jika calon pembeli masih menginginkan nuansa Benz klasik dari Mercedes E-Class 2021 baru, yang harus dilakukan adalah memesan suku cadang dari versi lama dengan opsi plug and play. 2. Manajemen kualitas. Keunggulan yang terlihat sebelum memasuki gedung PT Mercedes-Benz Indonesia adalah terletak pada mobil-mobil produksinya yang unggul dalam efisiensi bahan bakar, keselamatan, kendaraan otonom, dan konektivitas kendaraan. Tidak seperti merek lain, Mercedes-Benz menciptakan sebuah terobosan, mulai dari sistem kendaraan alternatif hingga sistem keselamatan aktif dan pasif. Secara umum, yang menarik dari produk Mercedes-Benz adalah terletak pada teknologi ketika berada di dalam mobil tersebut dan desain eksteriornya. Mobil Mercedes-Benz menyematkan teknologi otomatisasi dalam memarkirkan kendaraan, baik mandiri maupun menggunakan handphone. Dengan bantuan artificial intelligence, mobil penumpang mereka juga dapat berpindah ruas, mengelak, dan mengerem secara otomatis. Mobil penumpang mereka juga menyematkan mobil ramah lingkungan, hybrid sampai elektrik atau emission free melalui mesin diesel barunya. Dari segi keselamatan, ketika berkendara menggunakan mobil produksi PT Mercedes-Benz Indonesia, mobil penumpangnya telah tersemat sensor keselamatan yang memungkinkan mobil dapat berhenti saat mobil di depan rem mendadak, orang menyeberang, atau mengelak dari kecelakaan. Tambahan keselamatan berupa airbag yang disediakan bagi supir dan penumpang membuat mobil produk Mercedes-Benz semakin disukai oleh masyarakat. Tak hanya dari segi keselamatan, desain eksterior dan interior mobil penumpang Mercedes-Benz juga futuristik dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yang ketiga, strategi proses. PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki standar target produksi mobil per hari yang diproduksi dalam sehari. Rata-rata target produksi untuk truk Asia adalah minimal 7 unit, sedangkan untuk mobil penumpang adalah minimal 7 unit. Hal ini tentu bukan angka mutlak, karena produksi mobil juga diproduksi untuk menjaga stok di gudang dan terkadang meningkat sesuai permintaan dealer atau pihak luar. Untuk itu, dalam setiap produksinya, manajer mengawasi terus-menerus kinerja karyawan dalam produksi. PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki grafik yang menampilkan kinerja produksi mobil oleh karyawan dalam sehari. Grafik ini menampilkan beberapa banyak mobil yang telah keluar dari pabrik dan diproduksi oleh pabrik, sudah lulus berbagai macam uji kelayakan dan dikirim ke dealer. Grafik yang ditampilkan bisa ditampilkan per hari, per bulan, dan per tahun. Fungsi dari grafik ini adalah untuk memperbaiki sistem produksi apabila tidak sesuai dengan target.
dalam grafik tersebut terdapat target yang direncanakan atau target yang dari awal sudah ditetapkan oleh perusahaan, target sesuai kenyataan atau target yang ingin dicapai oleh divisi tertentu yang tentunya lebih tinggi dari target minimum perusahaan, dan target yang dicapai atau output dari perencanaan jumlah produksi mobil di lapangan secara nyata. Manajer akan melihat grafik apakah menurun atau meningkat. Tentunya apabila tidak sesuai dengan target yang diharapkan, akan dievaluasi kesalahan atau penyebab apa yang membuat penurunan. Yang keempat, strategi lokasi. ENEOS Automotive mengakuisisi fasilitas produksi dari Mercedes-Benz di Hamburg, Prancis, dan akan memulai pembuatan Grenadier 4x4 di pabrik itu pada akhir 2021. Seiring dengan program pengujian seksama yang saat ini berlangsung untuk kendaraan-kendaraan prototipe, ini dapat memulai persiapan di Hamburg untuk memproduksi mobil 4x4 dan dikirim kepada pelanggan di seluruh dunia. Hamburg merupakan fasilitas produksi paling modern di Eropa. Hamburg memiliki tenaga kerja yang sangat mumpuni dan berpengalaman. Lokasi pabrik juga dinilai strategis karena berada di perbatasan Prancis dan Jerman, yang hanya beberapa kilometer dari Stuttgart. Ini memberikan akses terbaik ke rantai pasokan tenaga kerja berbakat di bidang otomotif dan pasar sasaran. Perusahaan menyatakan bahwa penggunaan fasilitas produksi di Hamburg merupakan wujud komitmen untuk tetap Grenadier ke pelanggan pada tahun 2022. Kehadiran Grenadier disebut-sebut akan meramaikan persaingan di segmen yang diisi oleh Jeep Wrangler, Land Cruiser 70 series, dan Mercedes-Benz G-Class. Selanjutnya, strategi tata letak. Secara layout, Mercedes-Benz menampilkan mobilnya dari dua sisi depan dan sisi belakang dengan pemilihan warna mobil hitam, serta suasana pemandangan yang cerah, dan mobil ini pun berdiri di sekitar gedung-gedung mewah dan megah menjadikan mobil ini high class. Dengan suasana yang cerah serta berada di gedung mewah, layout pada desain visual ini diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk melihatnya secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Octavia. Baik, terima kasih Syawida. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sumber daya manusia. Dalam menghindari kekurangan sumber daya manusia dan keefisiensi produksi, dibuatlah tabel yang menunjukkan pada hari tertentu terdapat beberapa tenaga teknisi yang mengerjakan job desk atau part mobil tertentu. Apabila terdapat kekurangan sumber daya manusia, maka akan diketahui bagian mana yang membutuhkan sumber daya manusia. Setiap hari, manajer akan selalu mengecek dan mengupdate informasi tenaga kerja di masing-masing divisi produksi agar tidak adanya kekurangan teknisi. Jadi itu hal ini karena si manajernya itu akan terus memantau bagaimana relasi antara kecukupan tenaga kerja dengan efisiensi terselesaikannya pekerjaan pada divisi tertentu. Jadi itu bisa dilihat dari output produksi yang bersangkutan dengan divisi tersebut apabila adanya kekurangan teknisi. Yang pasti kinerja dari PT Mercedes-Benz ini semakin hari itu harus semakin meningkat. Baik, yang ketujuh yaitu ada manajemen rantai pasokan. Dalam pasarnya, Mercedes-Benz sengaja memilih segmen golongan kaya dengan menciptakan mobil mewah dengan harga yang tinggi. Pembeli tidak akan membeli mobil Mercy hanya untuk sekedar alat transport, tetapi lebih untuk menciptakan status sosial. Faedah yang ditawarkan oleh mobil Mercy ini yaitu brand atau corporate image. Untuk memperoleh faedah ini, pelanggan bersedia membayar mahal. Faktor yang sangat penting lagi dalam memperoleh value advantage adalah memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Mencari cara untuk mendapatkan harga yang kompetitif dengan memproduksi barang yang lebih efisien. Jadi itu si Mercedes-Benz untuk mewujudkan hal ini tuh dapat menempuh strategi yang namanya manajemen supply chain, atau bisa juga disebut dengan supply chain optimization, yaitu memecah perbatasan-perbatasan antar perusahaan yang secara tradisional memisah-misahkan pelaku pengadaan barang atau jasa dan memecah-mecah pula kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dari si perusahaan Mercedes-Benz itu sendiri.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy. Dan untuk Cindy dipersilahkan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Perusahaan Mercedes-Benz melakukan proses persediaannya dengan cara yang pertama, yaitu merencanakan sebuah mobil baru. Biasanya dimulai 3-4 tahun sebelumnya. Di sini ditentukan jenis mobil apa yang akan diproduksi, serta diteliti saat peluncurannya nanti model apa yang sedang tren. Gaya hidup pada masa depan juga dipertimbangkan dalam proses ini. Yang kedua yaitu desain, planning, dan proses pembuatan prototipe. Proses pendesainan dan perencanaan dilakukan secara hati-hati. Proses pembuatan sket-sket mobil, proses ini dicek secara berulang-ulang untuk menghasilkan sket yang terbaik. Dipertimbangkan pula bagian luar atau bentuk, warna, interior, material yang akan dipakai, serta layout part yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu sket-sket dipilih menjadi beberapa bagian saja. Selanjutnya divisualisasikan secara 3D di komputer. Yang keempat yaitu numerous test. Kemudian dilanjutkan pembuatan prototipe berdasar desain yang telah ditentukan tadi. Prototipe ini selanjutnya dites beberapa kali meliputi proses stamping atau pembuatan part body. Welding part dari proses stamping digabungkan dengan cara dilas. Pengecatan dari proses pengelasan. Proses pengecatan meliputi proses pengecatan dasar atau undercoat, pelapisan kedua, dan pengecatan air atau top coat. Yang kelima yaitu pembuatan mesin blok. Yang terakhir yaitu mobil yang sudah jadi dilakukan proses inspeksi untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Selanjutnya ada penjadwalan. Pada tahun 2021, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia akan meluncurkan lebih dari 10 mobil barunya, baik itu dari sedan, SUV, AMG, atau van. Menurut Mercedes-Benz, launching produk baru merupakan salah satu pilar utama strategi mereka, sehingga hal itu akan tetap mereka jaga. Mereka juga berharap dengan adanya produk baru tersebut, konsumen akan memiliki excitement untuk membeli kendaraan baru dari Mercedes-Benz. Selain mobil SUV, Mercedes-Benz akan memberikan sebuah kejutan pada tahun 2021 ini dengan meluncurkan mobil listriknya. Adapun pada jenis mobil S-Class menggunakan kode seri W223 yang diklaim oleh Mercedes-Benz dengan nama teknologi Tour de Force. Mereka juga mengarahkan orang yang paling inovatif dan kreatif dalam rancangan W223. Produksi ini dijadwalkan akan mulai pada bulan September 2020 di pabrik 56 Mercedes Sindelfingen, Jerman. Lalu ada pemeliharaan. Pemeliharaan mempunyai tips untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam kondisi yang baik setiap saat. Yang pertama, selalu membersihkan area di mobil yang selalu disentuh. Lalu yang kedua, mengusahakan untuk menyalakan mesin mobil minimal setidaknya 2 kali seminggu dalam 10 menit. Yang ketiga, mencuci mobil secara teratur untuk menghilangkan debu dan menjaga kebersihannya. Yang keempat, memindahkan mobil dari posisi parkir setidaknya seminggu sekali untuk mencegah terjadinya flat spots pada ban mobil. Yang kelima, menambah tekanan angin ban setidaknya sampai 3,4 bar. Lalu yang terakhir, membuat sirkulasi udara dengan membuka kaca jendela serta membersihkan interior mobil dengan vacuum cleaner. Proses PT Mercedes-Benz Indonesia dalam memperoleh bahan bakunya. PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki berbagai macam departemen dalam merakit kendaraannya, seperti Departemen Engineering, Departemen Produksi, Departemen Perakitan, Departemen Pengadaan, dan Departemen Logistik. Salah satu departemen yang memiliki keterkaitan erat dengan Departemen Perakitan adalah PLG atau Production Logistic Department. Departemen ini bertugas untuk menyediakan seluruh kebutuhan komponen atau material yang akan dirakit oleh Departemen Produksi. PLG adalah departemen yang sangat berpengaruh dalam penyediaan komponen demi keberlangsungan proses produksi kendaraan. Oleh sebab itu, departemen ini tidak boleh mengalami keterlambatan dalam prosesnya, maka akan secara langsung berpengaruh dalam produktivitas perakitan kendaraan di PT Mercedes-Benz Indonesia. Departemen ini memiliki 3 kegiatan utama, yaitu receiving, supply, dan handling. Receiving adalah serangkaian kegiatan penerimaan komponen dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan produksi. Meski demikian, hampir seluruh komponen kendaraan PT Mercedes-Benz Indonesia masih diimpor dari negara lain.
Mercedes-Benz Indonesia beralasan hal itu dilakukan karena perhitungan bisnis. Karena jika produksi komponen dilakukan di Indonesia, itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan impor. Karena volume penjualan di Indonesia masih sangat kecil, maka hanya ban yang dipasok oleh perusahaan lokal. Selebihnya didatangkan langsung dari Amerika Serikat atau Jerman. Mercedes-Benz Indonesia memiliki gudang penyimpanan suku cadang yang cukup besar di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Setelah diimpor dari Jerman melalui Singapura, dari tempat inilah semua suku cadang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Komponen-komponen atau suku cadang disusun menggunakan serial number yang memudahkan dalam pencarian suku cadang. Untuk komponen yang sering dicari ditempatkan di bagian yang paling depan. Pusat penyimpanan Ciputat ini terdiri dari 20.000 suku cadang resmi yang sudah siap untuk didistribusikan. Setiap harinya, suku cadang dikirim dari pagi hingga siang hari ke 25 dealer di 11 kota di Indonesia. Selain gudang di Ciputat, PT Mercedes-Benz Indonesia juga memiliki gudang penyimpanan di Samarinda, Tanjung Redep, Kalimantan, yang melayani pelanggan truk tambang. Analisis kontrol persediaan PT Mercedes-Benz Indonesia. Pengendalian persediaan atau stok kontrol adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi penyediaan barang-barang yang dibutuhkan dalam proses produksi agar dapat terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan bahan baku pada saat proses produksi sedang berlangsung. Maka dengan proses ini, perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Pada proses memperoleh bahan baku, PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki Production Logistic Department atau PLG. Departemen ini bertugas untuk menyediakan segala kebutuhan material atau komponen yang akan dirakit oleh Departemen Produksi. Departemen ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan maupun menjaga agar tidak kehabisan stok pada saat material tersebut dibutuhkan, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian akibat kehabisan stok tersebut. PT Mercedes Indonesia juga memiliki Financial Department untuk mengawasi persediaan barang dagang yang dimiliki perusahaan, yang meliputi pengendalian persediaan barang dagang. Tugas ini biasanya dijalankan oleh bagian accounting, khususnya pada bagian cost accounting and stock control. Pada sistem pengendalian persediaannya, PT Mercedes-Benz Indonesia menggunakan kebijakan persediaan pengamanan atau safety stock dengan jumlah yang sedikit. Karena PT Mercedes-Benz Indonesia melakukan kontrol persediaan dengan metode di mana posisi barang-barang yang tersisa di dalam gudangnya dianggap sama dengan posisi persediaan dalam sistem deterministik. Sistem yang dimana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti jumlahnya. Pemesanan barang pada PT Mercedes-Benz Indonesia dilakukan dengan jumlah per lot, dengan pesanan yang selalu sama, tetapi periode pemesanan yang tidak tetap. Dengan data permintaan pada periode sebelumnya, lead time, kapasitas palet, safety stock, biaya simpan, maupun biaya pesan, dan total biaya untuk masing-masing produk, maka dapat dilakukan pengendalian persediaan untuk mengurangi overload maupun kekurangan material dengan menggunakan EOQ, Economic Order Quantity. Penerapan EOQ dalam suatu perusahaan dapat memberikan kapasitas pemesanan yang akurat agar tidak terjadi kekosongan stok. Sedangkan apabila terjadi kelebihan stok, dapat menimbulkan permasalahan seperti kerusakan material sebab penyimpanan yang terlalu lama dan besarnya biaya penyimpanan akibat nilai total cost atau TC juga ikut meningkat. Maka PT Mercedes-Benz Indonesia memerlukan administrasi yang banyak karena harus selalu memantau persediaan yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang.
Dan untuk mengurangi terjadinya resiko kerusakan pada barang hasil produksi yang disimpan di gudang, maka PT Mercedes-Benz Indonesia memiliki departemen yaitu PVC, yaitu Preparation Vessel Center, bagian logistik yang bertugas untuk memeriksa dan menyimpan barang jadi yang telah selesai dirakit untuk dicatat sebagai persediaan barang jadi dan merawat persediaan barang jadi. Sistem distribusi PT Mercedes-Benz Indonesia. Di Indonesia, Daimler dikenal sebagai Mercedes-Benz Indonesia yang terdiri atas 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Mercedes-Benz Indonesia, lalu yang kedua ada PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, dan yang terakhir ada PT Star Engines Indonesia. Kegiatan perusahaan ini pun tersebar di 3 lokasi, yaitu kantor penjualan dan pemasaran yang berlokasi di gedung Deutsche Bank Jakarta. Lalu yang kedua ada di pabrik di Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Lalu yang ketiga ada servis penjualan yang terletak di Ciputat. Namun secara keseluruhan, PT Mercedes-Benz di Indonesia mempunyai 20 dealer yang merupakan panjangan tangan dari PT Mercedes-Benz itu sendiri, yang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Contoh jaringan dealer Mercedes-Benz di Indonesia itu, yang 20 itu contohnya ada PT Bintang Cosmos yang ada di Medan, lalu PT Bintang Wirabenz yang ada di Pekanbaru, yang ketiga ada PT Masarana Motorama yang ada di Jakarta Pusat, yang keempat ada PT Dipo Angkasa yang ada di Jakarta Utara, lalu yang terakhir ada PT Dipo Service yang ada di Jakarta, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.